Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 15 Juni 2023, Pekan Biasa ke-10. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 15 sampai bab 4 ayat 1, ayat 3 sampai 6, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam refleksinya yang mendalam, Paulus menyampaikan dua buah pemikiran dalam refleksinya kepada jemaat di Korintus menurut bacaan yang pertama hari ini. Poin pertama yang menjadi hasil refleksi dari Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus adalah pengenalan akan Allah. Itu pertama-tama bukan buah hasil usaha manusia untuk mengenal Allah, tetapi pertama-tama itu merupakan pemberian kasih karunia Allah. Artinya manusia siapapun baru mengenal Allah kalau hal itu diberikan atau dikaruniakan oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah sendirilah yang merevelasikan dirinya kepada manusia sehingga manusia mengenal Allah. Andai kata Allah tidak merevelasikan dirinya, maka seperti apapun upaya manusia untuk mengenal Allah, manusia tidak akan pernah mengenal Allah. Atau yang digambarkan dalam bacaan pertama, ketika Allah tidak merevelasikan dirinya kepada manusia, maka mata manusia, hati manusia akan tetap terselubung. Ada selubung yang membuat mata dan hati serta pikiran manusia tidak mampu mengenal Allah. Rasul Paulus misalnya memberikan contoh bagaimana bangsa Israel sampai hari ini tidak mengenal Allah yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah Paulus menyadari bahwa pekerjaan yang ia lakukan, yakni karya pewartaan, itu adalah karya dari Allah. Allah yang menganugerahkan karya itu kepadanya. Karena itu, atas pemahaman ini, Paulus sangat menyadari bahwa tugasnya adalah hanya mewartakan dan mewartakan. Soal orang bisa menerima atau soal hasil dari karya pewartaannya, itu bukan urusan Rasul Paulus. Karena itu ia berkata dalam bacaan pertama hari ini, kalaupun masih ada orang yang belum mengenal Kristus yang diwartakannya, dia tidak tawar hati. Karena memang dia menyadari mengenal Allah itu adalah buah dari kasih karunia Allah yang diberikan untuk siapapun yang Allah kehendaki. Mengenal Allah adalah buah dari revelasi Allah sendiri. Dan dua refleksi ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Saya dan Anda sebagai orang yang percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Pertama, supaya kita menyadari bahwa kalaupun kita mengenal Allah, Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus yang kita imani sampai saat ini, itu tidak pertama-tama karena hasil upaya kita untuk belajar mengenal Allah. Tidak. Tapi itu merupakan buah pemberian kasih karunia Allah untuk kita. Allah merevelasikan dirinya sehingga saya dan Anda mengenal Allah
Allah yang dinyatakan kepada manusia dalam diri Yesus Kristus yang kita imani hingga saat ini. Saya teringat pada satu kesempatan ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang di luar sana, siapakah aku ini? Dan para murid mengatakan apa adanya yang mereka dengar. Kata orang di luar sana, engkau adalah salah seorang nabi. Tetapi Yesus bertanya kepada mereka, lalu menurut kamu, dalam arti para murid sendiri yang hidup bersama dengan Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus mengatakan bahwa jawaban Petrus itu adalah jawaban dari Allah sendiri. Bukan engkau yang menjawabnya, tetapi Allah yang menyampaikan itu melalui mulutmu. Dan kata lain, Yesus mau katakan bahwa sampai Petrus bisa menjawab seperti itu, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu tidak karena Petrus memang sungguh mengenal Yesus. Tidak. Tetapi Allah mengaruniakan jawaban itu kepada Petrus sehingga Petrus bisa menjawab dengan benar. Lalu apa pentingnya untuk kita? Kita diingatkan sekali lagi, pengenalan akan Allah adalah buah revelasi Allah terhadap kita. Penting untuk kita adalah kita membuka hati kita terhadap Tuhan yang merefleksikan diri kepada kita supaya kita mampu dari hari ke hari mengenal Dia. Mengenal Allah itu, Allah yang menyatakan dirinya secara sempurna dalam diri Yesus Kristus yang kita imani. Dan poin yang kedua, relevansinya untuk kita. Kita juga harus menyadari bahwa sampai saat ini misalnya kalau kita mendapat tugas, dan memang seharusnya untuk setiap orang yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Krisma, kita punya tugas untuk mewartakan kabar gembira Allah. Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus putranya. Kita hanya bertugas untuk menyatakan itu kepada dunia. Tugas kita sekali lagi hanya mewartakan dan mewartakan. Soal hasil seperti apa atas karya pewartaan kita, itu bukan urusan kita. Itu ada urusan dari Allah sendiri. Karena itu kita jangan pernah putus asa dan jangan pernah berpikir, saya sudah bekerja sekian tahun sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati. Saya sudah menjabat jabatan ini sebagai koordinator wilayah, sebagai ketua lingkungan, atau apa saja. Saya sudah mengabdi gereja, mengabdi Allah melalui gerejanya. Tapi kok hasilnya begitu? Jangan pernah berpikir seperti itu. Soal hasilnya itu urusan Tuhan Allah. Sekali lagi, soal hasilnya itu urusan Tuhan Allah. Urusan kita adalah mewartakan dan mewartakan. Itu pekerjaan kita, mewartakan dan mewartakan. Kalaupun kelihatan hasilnya tidak ada, jangan tawar hati. Jangan putus asa. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara melalui bacaan Injil, dua hal juga disampaikan kepada saya dan Anda, kepada kita. Yesus dalam bacaan Injil hari ini, pertama, menegaskan kepada para muridnya dan kita sekalian standar kehidupan yang kurang benar. Standar itu Yesus lihat ada dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itu Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Ini poin pertama. Ingat. Karena itu untuk orang-orang yang hidupnya kurang baik, tingkah lakunya kurang baik, kita kan sering mengatakan atau memberi label kepada orang itu, seperti orang Farisi saja. Kita selalu mengatakan seperti itu. Jadi untuk hidup yang tidak benar, standarnya adalah kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya Yesus mengharapkan supaya hidup kita harus jauh lebih benar dari kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, poin kedua yang dikritisi atau hal yang tidak benar dari kehidupan ahli Taurat dan orang Farisi, salah satu juga dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Bahwa mereka itu, ahli Taurat dan orang Farisi, seharusnya menjadi elit agama yang harus mengajarkan kepada umat tentang hal-hal yang baik dan benar. Mereka lah yang harus memberi penjelasan tentang apa yang perlu dihayati dalam kehidupan. Tapi itu tidak dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Dan itu menurut Yesus hidup yang tidak benar. Misalnya, Yesus beri contoh dalam bacaan Injil hari ini. Dikatakan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Yesus katakan, Yesus tegaskan. Bukan saja orang yang membunuh yang harus dihukum. Tetapi, orang yang marah pun harus dihukum. Ketika orang marah, orang mengeluarkan kata-kata jahil, kafir. Orang yang marah, yang terungkap dengan kata-kata seperti itu, harus pertama-tama dihukum. Jadi orang itu dihukum, tidak saja kalau dia sudah membunuh, tetapi sejak awal ketika ia mulai marah, orang itu juga harus dihukum. Mengapa? Bagi Yesus, pembunuhan itu adalah aksi terakhir sesudah atau karena kemarahan yang tersimpan. Pembunuhan adalah aksi terakhir dari sebuah hati yang penuh dengan kemarahan demi kemarahan. Maka kalau mau supaya orang tidak membunuh, maka sejak awal orang harus dicegah. Orang mesti jangan marah. Orang mesti bersabar supaya orang tidak sampai pada aksi membunuh. Orang Farisi dan ahli Taurat tidak memberi penjelasan seperti itu kepada umat, kepada orang-orang Yahudi. Mereka hanya memperhatikan hal yang besar soal pembunuhan. Tetapi yang mengakibatkan pembunuhan itu yang muncul dari hal yang kecil, kemarahan, tidak mereka pedulikan. Padahal bagi Yesus, pembunuhan, sekali lagi, pembunuhan adalah aksi terakhir karena kemarahan yang kecil yang tersimpan menjadi dendam kusumat lalu kemudian beraksi dalam pembunuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari sering kita lebih memperhatikan yang besar, yang luar biasa, yang sensasional, dan kita melupakan yang tetek bengek, yang kecil-kecil. Kita merasa tidak penting. Padahalnya yang kecil dan sederhana, yang sering atau banyak kali diabaikan itu menimbulkan pada akhirnya lama-kelamaan menimbulkan sebuah persoalan yang besar. Jadi kalau mau supaya persoalan yang besar tidak muncul, maka mulailah sejak awal, sejak dini, menyelesaikan hal-hal yang kecil. Bereskan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Saya kira ini sangat relevan untuk kehidupan kita. Dalam kehidupan berumah tangga misalnya, seringkali mulai terjadi rencana untuk berpisah, untuk cerai. Itu berangkat dari hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin terjadi salah paham kecil-kecilan. Mungkin saling tidak peduli kecil-kecilan. Tapi itu dibiarkan terus sampai pada akhirnya ketika masing-masing sudah tidak bisa bertahan lagi,
dengan sesuatu yang terus bertumbuh dalam hatinya, akhirnya orang memutuskan kita cerai. Dan pada saat seperti itu sudah sulit sekali untuk merajuk kembali maaf dan pengampunan misalnya. Dan hal-hal yang lain yang bisa kita ambil sebagai contoh dalam keseharian kita. Oleh karena itu, saudari dan saudara terkasih, marilah kita memperhatikan kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita. Kita singkirkan, kita selesaikan kerikil-kerikil kecil dalam kehidupan kita supaya jangan sampai terjadi persoalan yang besar dalam keseharian kita. Antara dalam karya pewartaan kita ataupun dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan memberkati.